Oke, monggo Pak Wid. Sudah siap Pak Wid. J Pak, matur nuwun Pak. Sudah bisa. Oke, sama-sama. Oke, Ibu-ibu, kita mulai di kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama itu kalau di latihan kemarin kan kasusnya teman dengan teman. Jadi ada satu teman yang disupervisi tetapi agak sedikit ada permasalahan di sana karena ditegur oleh supervisornya. Nah, untuk kasus satu, coach-nya itu Bu Eni Rosmiati, nggih, Bu Eni. Kemudian coach-nya saya sendiri, kemudian pengamat atau observernya nanti Bu Wijiastuti. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Langsung mawon nggih Bu Eni, pun siap nggih? Nggih, sampun. Selamat siang Bu Eni. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang juga Pak Widya. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, itu saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau sedikit curhat tentang masalah saya. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang bisa Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Baik Bu, begini, beberapa waktu yang lalu sekolah saya kan melakukan supervisi untuk guru-guru kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari supervisor. Bagaimana Monggo, Pak juga, Sugeng. Pak? Oke, Pak. Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari supervisor sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius? Oh, mana Tidak serius yang ada. bagaimana, Pak? Supervisor mengkritik tentang proses mengajar saya pada waktu itu, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, saya tidak memakai buku jurusan atau nyestep untuk pelajaran produktif, Bu. Lalu bagaimana tanggapan atau respon dari supervisor tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referen yang berhubungan dengan materi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya malah merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian dari internet, kemudian mengajak siswa untuk menonton video, kemudian menayangkan video-video tersebut yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku jurusan atau newstep? Jadi menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan saat ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum tentunya. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda
dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal memang di kelas. Itulah Pak, pentingnya buku jurusan atau newspaper sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari supervisor seperti itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku jurusan juga. Mengingatkan gaya belajar anak juga bermacam-macam. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini atau beberapa hari yang lalu saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkelai Bu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Supervisor menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah kita, ya, atau Kepala Sekolah saya, maaf. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya Pak, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku jurusan sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat supervisor merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Takut Kalau saya. menurut, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap dan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu tidak ditegur. Untuk rencana aksinya, baik dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depan? Baik Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui supervisor dan saya akan meminta maaf kepada beliau tentunya. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku jurusan dan meminta saran kepada supervisor ya, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu. Ya Pak, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku jurusan untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak Widya. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah nanti, Bu. Iya, untuk tanggung jawab. Syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk saran-saran dari supervisor tentang penggunaan buku jurusan, Bu. Ya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran satu jurusan ya Bu, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan.
Itu ide yang bagus sekali Pak Widya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Eni untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas setelah ini. Saya pamit dulu ke ruangan saya. Iya Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam. Bu Wici mau merefleksikan, apa ya istilahnya, mengomentari mungkin. Ya, saya sedikit mengomentari dari apa yang sudah dilaksanakannya coaching antara Pak Widya sama Ibu Eni, yang dimana Bu Eni sebagai coachnya dan Pak Widya sebagai coachnya ya. Di sini sedikit artinya di sini saya sudah mengamati secara totalitas itu sudah bagus ya. Di sini ada sebuah komunikasi yang efektif yang dimana merupakan sebuah aspek fundamental ketika sebuah percakapan coaching itu terjadi. Jadi di sini Bu Eni sebagai coachnya sudah luar biasa, sudah menjadi pendengar yang baik, dan di sini Bu Eni juga tidak secara langsung memberikan masukan-masukan atau nasihat, dan Pak Widya dengan istilahnya pancingan dari apa yang Bu Eni tanyakan itu, Pak Widya secara jelas dan secara istilahnya memberikan pendapatnya, solusinya. Jadi Pak Widya itu sebenarnya punya masalah, tetapi Pak Widya juga bisa memberikan solusinya sendiri. Nah, itu sudah luar biasa. Jadi di sini Bu Eni juga sudah bagus sebagai mendengarkan secara aktif, dan Pak Widya pun juga luar biasa. Kemudian untuk apa istilahnya di situ juga sudah secara alur cerita juga sudah jelas sekali. Di situ sudah ada tujuannya, di mana tujuannya dari Pak Widya ke Bu Eni istilahnya ada sebuah masalah, dan identifikasi masalah tadi juga sudah muncul, sudah ada. Kemudian untuk rencana aksi yang tadi disampaikan oleh Pak Widya, kemudian ada sebuah tanggung jawab. Jadi di situ ada tanggung jawab, reaksinya seperti apa besok itu setelah coaching ini selesai. Dan alhamdulillah tadi Pak Widya sudah bisa merasa lego atau istilahnya tenang setelah apa yang menjadi problem dari Pak Widya itu sudah terselesaikan. Jadi luar biasa sekali Pak Widya dan Bu Eni dalam coaching hari ini. Tepuk tangan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wici, kita jadi tambah semangat ini untuk kedepannya Bu. Tadi alhamdulillah tadi juga sudah bagus ya, sudah ada pertanyaan berbobot dari Bu Eni yang notabene tidak terus pertanyaan berbobot yang Pak Widya itu secara langsung menyampaikan semuanya. Jadi automatically secara otomatis Pak Widya itu langsung ya menyampaikannya. Ya, Bu Eni luar biasa. Terima kasih. Memberikan pertanyaan. Terima kasih sekali, Bu Wici. Oke, thank you. Mohon maaf untuk Bu Eni, rekamannya mungkin di pause dulu, kita mulai rekam lagi untuk kasus yang berikutnya, nggih. Sudah, standby dulu. Ini kok punya Pak Toto tadi terpental. Nanti kalau ini kan sudah dekat kan, kalau bisa dipakai kita pakai punya sendiri saja. Sudah siap ya? Ya, Bu Eni tadi sudah punya rekaman yang pertama ya, Bu Eni ya, kasus yang pertama. Ya. Iya, siap. Jagani, Bu Eni merekam kasus 1, kasus 2 dan 3. Terima kasih Bu Eni yang luar biasa. Sip. Iya, monggo lanjut kasus yang kedua, nggih. 2. Kasus. Saya observer nggih. Untuk kasus yang kedua berarti
Coach-nya Pak Widya oh sama saya nggih, Bu Wiji. masih saya berarti. Nggih, Ya, nggih. masih Pak Widi. Coach-nya saya, kemudian coaching-nya Bu Wiji, Oke, siap. terus pengamat observernya Bu Eni nggih. Iya. Nggih. Sampun Bu? Ya, bismillah. Sampun. Nggih. Sampun di standby rekam Bu Eni? Nggih. Sampun. Monggo Bu Wiji. Ya. Mungkin ini percakapan guru dengan murid nggih. Mohon maaf nanti jika saya menyebutnya tidak pakai Ibu. Mbak aja Tidak nggak apa-apa, apa-apa. Kalau enggak Mbak. Alamiah saja, Pak. Anggap saya murid Nggih. yang paling itu ya, Pak ya. Luar biasa. Paling bakoh maksudnya. Paling spesial. Spesial edition. Nggih, monggo Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke kasus yang kedua, di mana di sini coach-nya adalah Pak Widya dan coach-nya adalah saya sendiri Wiji Astuti dan sebagai pengamat atau observernya adalah Ibu Eni Rusmiati. Pada kesempatan ini situasinya di mana murid bercerita bahwa dia merasa tidak nyaman dengan salah satu guru mata pelajaran sehingga pada setiap pelajaran tersebut murid sering menghindar atau membolos. Demikian percakapannya, ya, pembuka. Assalamualaikum Pak Widya. Waalaikumsalam Mbak Wiji. Apa kabar Mbak Wiji hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Widya. Mbak Wiji, kira-kira keberatan tidak jika kita ngobrol sebentar? Ada yang Bapak perlu obrolkan dengan Mbak Wiji? Gimana ya? Ya, kalau itu nggak apa-apa deh Pak. Nggak apa-apa sih Pak. Kebetulan sekarang saya juga sedang istirahat Pak. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhatkan ke Bapak sebagai wali kelas saya. Oh gitu. Baik, kalau begitu mari kita obrolkan di teman-teman kelas aja ya, agar kita santai ngobrolnya. Mbak Wiji, akhir-akhir ini Bapak lihat sepertinya ada yang sedang Mbak Wiji risaukan. Bapak lihat juga di absen kelas ada beberapa jadwal di hari Senin yang sering tidak Mbak Wiji ikuti. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak. Sebagai wali kelas, Bapak adalah orang tua Mbak Wiji di sekitar. Sehat nggih? Meram, Ya sih Pak, saya memang sedikit ada masalah Pak. Terima kasih Bapak sudah menanyakan hal tersebut ke saya, sehingga saya lebih tenang Pak. Jadi menurut Mbak Wiji, kira-kira apa masalah yang dihadapi dan kira-kira apa yang ingin Mbak Wiji lakukan untuk mengatasi masalah semua, tersebut? tapi tadi sempat mental Mas saya ini yang di main room-nya malah saya terpental. Baik Pak, sebenarnya saya takut Pak mau menceritakan, namun daripada membuat saya di hati terasa agak nyaman Pak, baiklah saya akan bercerita Pak, saya akan menyelesaikan problem saya ini Pak. Ya ini makanya, tapi masuk terus Bu, lama banget. Ini mau masuk tapi Oh, lama gitu. banget akhirnya jenengan Baiklah, belum rekaman. silahkan ceritakan masalah Mbak Wiji. Dan jangan khawatir, Bapak adalah orang tua Mbak Wiji tentunya di sekolah ini ya. Jadi Mbak Wiji tidak perlu takut dan khawatir. Oke, makanya gue Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, saya merasa tidak nyaman Pak dengan pelajaran mata pelajaran kimia Pak di hari Senin Pak. Saya benar-benar tidak nyaman di mapel kimia Pak. Loh, kenapa? Apa yang membuat Mbak Wiji tidak nyaman di pelajaran kimia? Pak Anton ya yang mengajar pelajaran tersebut? Iya Pak, benar. Pak Anton yang mengajar kimia. Ya sebelum saya bercerita, tolong jangan disampaikan dulu ke Pak Anton ya Pak. Karena problem saya ini sebenarnya dengan beliau, dengan Pak Anton itu ya gimana ya Pak ya. Ya jadi begini Pak.
pada beberapa pertemuan yang lalu, mungkin sudah sebulanan ya Pak ya, saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan Pak Anton dengan baik. Dalam satu kelas hanya saya yang tidak bisa mengerjakan Pak. Dan setelah itu saya merasa diacuhkan di kelas itu, saya seperti nggak diperhatikan, saya seperti tidak dianggap Pak di kelas oleh Pak Anton. Sehingga setelah itu saya tidak pernah masuk pelajaran Pak Anton karena saya merasa tidak diperhatikan, saya dicuekin sama Pak Anton Pak. Oh begitu. Ya ya, berarti kira-kira apa yang membuat Mbak Wici tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik pada waktu itu? Ya, seperti karena saya tidak belajar, Pak. Karena saya kadang kecapean, Pak. Jadi saya malam tidak belajar. Padahal sehari sebelumnya Pak Anton sudah mengingatkan kami satu kelas di grup kelas, Pak, untuk belajar terlebih dahulu. Saya tidak belajar, Pak. Baik. Terus sikap yang seperti apa yang ditunjukkan Pak Anton sehingga Mbak Wici merasa diacuhkan oleh beliaunya? Ya, tidak ada sih Pak sebenarnya. Mungkin karena saya yang paling tidak bisa mengerjakan tugas di kelas, sehingga saya merasa diacuhkan Pak oleh beliau. Padahal itu juga karena saya tidak belajar. Oh, begitu. Nah, sekarang sedikit jelas ya Mbak Wici tidak bisa mengerjakan tugas itu karena Mbak Wici tidak belajar sebelumnya. Dan sikap Pak Anton yang acuh terhadap Mbak Wici itu tidak terjadi. Itu hanya karena perasaan Mbak Wici saja, karena Mbak Wici merasa yang paling tidak bisa mengerjakan tugas dalam satu kelas pada waktu itu. Iya Pak, saya menyadarinya Pak. Baik. Terus kira-kira rencana apa yang selanjutnya akan Mbak Wici lakukan? Ya, baik Pak. Saya akan bertemu dengan Pak Anton, Pak, untuk bercerita sebenarnya bahwa saya tidak mengerjakan tugas itu karena saya tidak mengindahkan informasi yang sudah diberikan sebelumnya oleh Pak Anton, sehingga saya tidak belajar pada waktu itu. Saya akan minta maaf untuk hal itu. Kemudian saya akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Pak dalam membolos khususnya pada pelajaran kimia, pelajarannya Pak Anton. Bagus. Bapak yakin Mbak Wici pasti bisa. Tidak ada seorang guru yang membeda-bedakan muridnya dan acuh terhadap muridnya. Murid di mata guru semuanya sama. Mereka adalah tanggung jawab guru ketika di sekolah. Pak, jadi Karena guru adalah ngerekam buat Pak. orang tua murid ketika berada di sekolah ya Mbak Jadi Wici. ngerekam buat Pak. Baik Pak, terima kasih. Perasaan terekam. saya menjadi lega Pak setelah bercerita dengan Bapak. Insya Allah ke depannya saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman lagi Pak. Syukurlah kalau Mbak Wici sudah merasa lega. Lalu kemudian komitmen apa yang akan Mbak Wici lakukan untuk menjalankan rencana tadi yang sudah disampaikan? Saya akan lebih giat belajar, Pak, agar saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Pak, untuk yang kedua kalinya, Pak. Baik, bagus ya. Kemudian siapa yang akan Mbak Wici ajak untuk membantu menjalankan komitmen tersebut? Saya akan mengajak teman satu kelas Pak untuk lebih komunikatif lagi agar bisa saling mengingatkan ketika ada instruksi yang diberikan di grup kelas, dan saya akan lebih giat lagi dalam belajar, juga akan mengajak Bapak wali kelas selaku wali kelas saya untuk menjembatani saya untuk menjelaskan permasalahan ini kepada Pak Anton dan meminta maaf kepada beliau. Baik, setelah ini kita temui Pak Anton ya, dan ingat tidak ada guru yang membeda-bedakan perlakuan terhadap murid. Di mata guru, murid adalah anak mereka ketika di sekolah. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak Widya ya. Saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bapak selaku wali kelas saya. Saya senang sekali hari ini. Tidak ada lagi problem yang mengganjal di hati saya. Baik Pak,
Mari Pak, kita ke ruang Pak Anton sekarang biar saya tambah lebih lega Pak. Ya, baik, mari silahkan Mbak Wici. Nggih. Mohon maaf sekali Bu Wici. Gak apa-apa Pak, santai aja. Ya, karena kaitan dengan tugas ini saya juga agak kagok tadi menyebut. Iya, tidak apa-apa lah. Ya, keceletot-celetot juga ketika mau menyebut itu. Oke, monggo Bu Eni, singkat saja mungkin Bu Eni, jangan terlalu panjang karena waktunya Iya. juga mepet kita. Oh iya, ya waktunya sudah habis. Applause yang sangat luar biasa untuk Pak Wiji dan Bu Widya. Pak Widya Wale. juga Bu Wiji. Iya. Ini Oke. tadi Pak Toto terental, jadi saya terus blank. Untuk percakapan antara murid dan guru sudah sangat interaktif. Ada kedekatan antara murid dengan guru sehingga murid bisa menyampaikan hambatan-hambatan yang ada pada dirinya. Sehingga siswa bisa menemukan rencana dan solusi dari masalah yang terjadi, dan Pak Widya sebagai guru bisa memfasilitasi segala kebutuhan murid. Percakapannya wes sungguh luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali. Iya. Langsung berikutnya saja, nggih. Oke, langsung Ya, untuk siap. berikutnya Maman. Ini masih saya lagi ya? Sama saya. Sama Bu Eni ya? Oke, gantian saya yang jadi itu Bu, pengamat Bu. Ya, observernya Pak Widya. Ya, oke. Saya jadi coach-nya ya. Saya coach-nya Bu Eni. Bu Wici, Oh, iya. coach-nya. Bu Eni yang coaching-nya. Coaching-nya. Karena tadi kan sudah ketika dengan saya kan coach-nya. Oh iya. Ya. Oh, kebalik ini saya pegang. Oke. Dan keras-keras Bu. Iya. Nah, jangan kelihatan kalau itu Bu. Ya, Monggo. Jangan Oke, saya tak mute, Bu Eni bisa aja buka nggih dulu, karena kalian. ada azan di sini, tak mute aja. Oh iya. Oke. Ya, skip dulu. Belum direkam kan, Bu? Sudah siap. Nggak apa-apa. Nanti lek anu Pak Widya biar motong. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk kasus 3 sebagai coach Bu Wiji Astuti, sebagai coach Bu Eni Rusmiati, dan observer Pak Widya. Kasusnya yaitu ada seorang murid merasa tidak nyaman karena kasih sayang orang tuanya terbagi pada adiknya yang masih Sampun Bu Ana. kecil. Sehingga pada setiap pelajaran murid tersebut tidak Gimana, Sampun? fokus dan tidak ceria seperti sebelumnya. Kita mulai. Oh, Iya, monggo. Assalamualaikum. Halo Mbak Eni sayang. Tampaknya Mbak Eni buruk. Ada apa ya? Iya, Bu. Perasaan saya tidak senang hari ini. Saya tidak nyaman. Saya ingin bercerita ke Ibu. Boleh? Dengan senang hati. Apa yang ingin dicapai nanti setelah Mbak Eni bercerita pada Ibu? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan ini, Bu. Masalah yang seperti apa sayang? Coba ceritakan pada Ibu. Apa yang Mbak Eni rasakan? Baik, Bu. Jadi begini, saya merasa sekarang saya tidak disayang oleh Bapak sama Ibu di rumah. Maksudnya tidak disayang yang bagaimana Mbak Eni? Saya merasa kasih sayang Bapak sama Ibu cuma buat adik, sedang saya sering dicuekin.
Jadi Mbak Eni merasa tidak disayang ya ketika Bapak Ibu mengurus adik. Iya, Bu. Sekarang beda. Tidak seperti dulu ketika belum ada adik. Oh gitu. Dulu pas Mbak Eni kecil, kira-kira Bapak sama Ibu perlakuannya gimana sama Mbak Eni? Sama tidak seperti memperlakukan dengan adiknya sekarang? Sama sih, Bu. Dulu pas kecil, apa-apa dibantu sama bapak sama ibu. Sekarang Mbak Eni sudah besar. Apa Mbak Eni masih kecil kayak adiknya? Enggak juga sih, Bu. Saya merasa sudah besar, makanya saya apa-apa sendiri. Tidak dibantu lagi. Nah, itu tahu kira-kira sayangnya Bapak Ibu berubah tidak ke Mbak Eni? Iya, benar, Bu. Tidak. Setelah saya pikir-pikir, ada benarnya. Adik lebih membutuhkan bantuan. Saya sudah besar, saya sudah bisa sendiri. Dulu pas saya kecil sama seperti adik. Perasaan aku saja yang iri sama adik ya, Bu. Nah, pinter Mbak Eni. Berarti cuma perasaannya Mbak Eni saja yang iri. Melihat adiknya, Bapak Ibu pasti rasa sayangnya sama kepada anak-anaknya. Iya, Bu. Sekarang saya sudah menyadarinya. Ya, terus kira-kira rencana apa selanjutnya akan Mbak Eni lakukan? Saya kayaknya mau bersikap lebih dewasa, Bu. Terus nggak ngiri lagi sama adik. Karena adik kan memang masih kecil, masih membutuhkan perlakuan yang lebih dari bapak dan ibu. Bagus. Ibu yakin Mbak Eni pasti bisa. Iya, Bu. Baik. Terima kasih. Perasaan saya sekarang sudah lega. Insya Allah, ke depannya saya dapat belajar dengan lebih fokus dan ceria lagi. Syukurlah kalau begitu Mbak Eni sudah merasa lega. Terus apa lagi yang akan dilakukan? Ya, saya mau sayang lagi ke adik, agar Bapak Ibu juga lebih sayang lagi ke saya. Baik. Setelah ini harus ceria lagi di sekolah. Jangan murung lagi. Mbak Eni seperti Mbak Eni yang dulu lagi. Baik, Ibu. Terima kasih sekali. Saya senang sekali hari ini. Tidak ada lagi yang mengganjal di hati saya. Izin untuk kembali ke kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Oke Mbak Eni, waalaikumsalam. Silahkan. Sudah selesai. Sudah, Pak Wi. Alhamdulillah, luar biasa. Kayak guru TK bener ya? Untuk kasus yang ketiga nih. Untuk kasus yang ketiga mungkin karena di sini Bu Eni di TK, jadi mungkin kasusnya juga disisipkan juga dari mungkin dari sekolah Bu Eni ya, Bu. Iya. Saya juga tadi sambil mendengarkan itu, saya sambil membayangkan ini berarti posisi coach-nya ini juga seperti guru TK. Iya. Membayangkan. Tapi sudah pas ya Pak Widya. Saya bisa ya di guru TK ya. Bagus sekali tepuk tangan untuk Bu Eni dan Bu Wiji begitu. Muridnya ya jadi ikutan, Bu. Mungkin juga dari Bu Eni juga harus menempatkan diri juga sebagai murid ya Bu, kalau kita sedang praktek coaching ini. Jadi secara keseluruhan sudah bagus sekali, karena ini praktek yang ketiga. Mungkin juga dari tadi apa yang kita praktekkan, sedikit ada perbaikan di praktek yang terakhir ini. Dari tirtanya juga sudah semuanya diterapkan, dari tujuan, identifikasi, kemudian apalagi nih Bu? Tujuan identifikasi rencana, kemudian tanggung jawab. Nah, itu semuanya sudah tercapai di situ. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa menerapkan di sekolah masing-masing, nggih, Bu. Karena yang jelas kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali itu pun juga masih dirasa kurang. Ya, Kurang. Nanti semakin banyak praktek, insya Allah nanti kita juga semakin baik dalam penerapan coaching ini. Amin.
Berarti udah selesai Pak Widya ini kasus 1, 2, 3 ya. Ya. Kita tinggal mengisi link jadi yang disampaikan Pak Toto itu ya. Link Mungkin nanti disampaikan di bor yang pertama tadi. di bor yang pertama ya. Nah, perwakilan saja sekarang ini enggak sekarang. Oh, boten. Oh iya. Ya, nunggu instruksi berarti. Instruksi dari Pak Toto. Kita menunggu kelas yang lain sudah selesai nopo dereng. Oh, nggih, siap. Alhamdulillah kita udah selesai ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Widya, Bu Eni atas kerjasamanya, kolaborasinya yang baik sekali. Ya, terima kasih Pak Widya, Bu Widi juga. Sampai kemarin saya inisiatif itu untuk kegiatan hari ini lebih baiknya kita buat grup aja lah nanti biar bisa koordinasi. Iya, betul sekali. Kasusnya kan masing-masing dari kita kan juga berbeda-beda, yang jelas untuk course-nya pun juga butuh analisis yang bermacam-macam juga nih Bu. Iya. Dan untuk ini loh Pak, percakapan kan juga harus menyesuaikan dengan kondisinya. Iya. Ini seperti tadi yang saya katakan itu kan ketika menghadapi mohon maaf yang anak kecil, kemudian teman, sejawab itu seperti apa, itu kan juga harus kita sesuaikan intonasi mungkin dari kata-katanya. Iya, kayak bahasanya juga. Lah, kita jadi acting bener kok di sini. Iya. Tapi kok bisa hafal ya Bu Eni ya? Istilahnya maksudnya yang kasusnya itu bisa gambarannya itu kok saya bisa nanti mengatakan ini. Luar biasa Bu. Penghayatannya berarti luar biasa jenengan berdua itu. Padahal ya asli. Ya Allah. Ini sambil tak kirim videonya ya Pak. Oh nggih. Oh iya. Dikirim nanti juga mungkin tadi Pak Toto terpental sedikit tapi masuk ya. Kalau bisa nanti dua-duanya kita minta dari Pak Toto nanti kita pilih yang paling baik. Oke, sudah ada instruksi. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.